Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Di sini ada bacaan, aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Adik-adik, kalian harus memperhatikan lingkungan sekolah kalian. Dari dalam kelas, pekarangan atau halaman sekolah lebih baik supaya tetap bersih, karena dengan kebersihan itu ada kesehatan untuk kita semuanya. Nah, adik-adik juga harus membudayakan sikap malu. Sikap malu terhadap apa? Malu kalau sekolah kita kotor, malu kalau sekolah kita tidak bersih adik-adik. Jadi, budayakan hidup bersih dimanapun kalian berada. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah pekarangan sekolah yang sangat kotor. Ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih adalah adanya sampah yang berserakan dan bau. Banyak daun yang berserakan, tempat sampah yang berserakan, banyak rumput yang mengganggu dan tidak dipotong. Itu adalah ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, pekarangan sekolah yang kotor itu harus segera dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan juga harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gerakan tari menyapu lantai. Nah, gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Adik-adik tentunya masih ingat ya, gerakan menyapu itu menggunakan gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Gerakan kepala bisa menoleh, lalu gerakan tangan mengayun, gerakan kakinya melangkah. Dalam menari ada yang namanya pola lantai. Apa itu pola lantai? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, pola lantai adalah suatu pola atau posisi penari pada waktu menari adik-adik. Jadi ketika menari supaya tidak monoton itu dilakukan pola lantai. Nah, pola lantai itu bermacam-macam. Contohnya yang pertama adalah pola lantai horizontal. Jadi penarinya itu berjajar ya, dari samping ke samping dari samping kanan ke samping kiri, itu pola lantai horizontal. Lalu ada pola lantai vertikal. Nah, pola lantai vertikal ini berjajar penarinya dari depan ke belakang, itu dalam satu garis. Itu pola lantai vertikal. Lalu ada pola lantai membentuk huruf V ya, membentuk huruf V. Bentuknya seperti ini adik-adik, pola lantai huruf V. Lalu ada pola lantai huruf O ya, membentuk seperti lingkaran. Itu pola lantai huruf O. Nah, itu tadi pola lantai yang bisa kalian lakukan dalam gerakan tari. Dalam kalian menari tidak harus horizontal terus atau vertikal terus, tidak, tetapi bisa berubah-ubah pola lantainya. Nah, sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misal saja ya, 2 kali 8 selang-seling ke arah yang berbeda. Kalian juga bisa membentuk pola lantai ya. Pola lantai horizontal, vertikal, membentuk huruf V, membentuk huruf O, seperti itu. Nah, alat musik yang bisa kalian gunakan untuk pengiring tari itu ada gendang, ada rebana, ada tamborin, ada tifa. Nah, kalian pasti tahu ya, ini termasuk dalam alat musik ritmis tanpa nada atau tanpa melodi.
Adik-adik perhatikan gambar rebana dan gendang. Nah, pada rebana permukaannya itu berbentuk lingkaran. Lalu permukaan pada gendang ya, pada kulitnya itu berbentuk segitiga. Nah, adik-adik sudah belajar tentang bangun datar. Hari ini kita akan belajar tentang pola. Nah, pola bangun datar. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga. 2 atau lebih bangun datar itu dapat disusun dan susunan itu membentuk pola tertentu. Nah, perhatikan susunan pola bangun datar berikut. Ini ada susunan pola lingkaran, segitiga, lingkaran. Berarti setiap kita menggambar lingkaran, berikutnya adalah segitiga. Setelah segitiga, lingkaran. Setelah lingkaran, segitiga lagi, lalu lingkaran lagi, lalu segitiga lagi. Ini yang namanya pola bangun datar. Contoh lainnya, di sini ada 2 lingkaran ya. Lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Berarti ada 2 kali lingkaran, ada 2 kali segitiga. Itu pola lingkaran dan segitiga berikutnya. Nah, sekarang pola berikutnya ada 1 segitiga, 2 lingkaran, 1 segitiga, 2 lingkaran. Berarti polanya ini berurutan terus ya. Jadi setelah segitiga 1, lingkarannya 2, segitiganya 1, lingkarannya 2. Seperti itu berulang-ulang. Nah, sekarang Kak Citra punya pola bangun datar. Nah, di sini kita akan melengkapi titik-titiknya dengan gambarnya adik-adik. Di pola yang pertama ada 2 lingkaran, 2 segitiga, 2 lingkaran, 2 segitiga. Maka titik-titik ini isinya apa? Ya, isinya adalah 2 lingkaran. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang keempat.